Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Menteri Pendidikan Nasional, Bapak Bambang Sudibyo. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak Olga. Dan malam hari ini yang luar biasa adalah kita ditemani oleh 6 orang gubernur sekaligus. Waduh, sulit sekali nih ya Pak Bambang ya bisa menghadirkan semua pada malam hari ini. Tentunya ini merupakan sesuatu yang sangat khusus yang ingin disampaikan. Saya akan langsung perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Syahrul Yassin Limpo dari Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Fauzi Bowo. Selamat malam, Bapak. Assalamualaikum, selamat malam. Dan Bapak Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat. Selamat malam, Bapak. Assalamualaikum, selamat malam. Dan berikutnya adalah Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Alex Nurdin. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Nur Alam. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Bapak Awang Faruk Ishak, Gubernur dari Kalimantan Timur. Selamat malam, Bapak. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, luar biasa sekali semua sudah hadir di sini. Dan mungkin pertama-tama saya ingin menanyakan kepada Bapak Menteri nih, Pak. Sebetulnya apa yang melatar belakangi program wajib belajar 9 tahun ini, Pak? Wajib belajar 9 tahun itu adalah amanat Undang-Undang Dasar yang dijabarkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Tidak sekedar wajib belajar 9 tahun, tapi wajib belajar 9 tahun yang bermutu tanpa memungut biaya, artinya gratis. Menurut Undang-Undang APBN itu pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota diminta untuk mensosialisasikannya, kemudian gubernur mengkoordinasikan para bupati wali kota di daerahnya masing-masing untuk bagaimana melaksanakan ini secara bersama-sama. Kemudian kalau dirasa kurang, ya ditambahin melalui BOS daerah atau BOP, biaya operasional pendidikan, yang variasi nanti Mbak Olga bisa tanyakan. Daerah akan berbeda, antar provinsi itu beda-beda gitu. Baik. Dan yang namanya coverage itu nanti coverage pendidikan gratis itu beda-beda. Kebijakan nasional kan hanya yang negeri dulu, ya kan, dan hanya sampai SMP saja. Ada daerah yang memperluasnya sampai yang swasta pun tercover. Kemudian dari SD sampai ke SMA, MA sampai SMK ada yang seperti itu. Nanti bisa ditanyakan variasinya itu. Yang nanti saya minta Mbak Olga tanyakan para gubernur itu adalah pertama bagaimana mengkoordinir para bupati. Tidak gampang di zaman otonomi ini ya membuat bupati mau kooperatif gitu mengikuti koordinasi Betul gubernur. Betul nggak nih Bapak-Bapak nih? Artinya ini Sulit, bukti leadership, bukti kepemimpinan seorang gubernur ya. Silahkan tanyakan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana ini gubernur dengan bersama-sama para bupati bersepakat untuk nambahin bos yang dari saya itu ditambahin gitu. Dengan itu kemudian gratis. Jadi definisi gratis menjadi 3 tingkatan. Gratis menurut Mendiknas, katakan kalau ini sebuah lingkaran segini, ya. Kemudian gratis menurut gubernur lingkarannya lebih besar, gitu. Gratis menurut bupati wali kota lebih besar lagi, itu cakupan gratisnya itu. Lah itu antar daerah ini beda-beda. Saya sengaja mengajak para 6 orang gubernur yang menurut saya ini gubernur yang paling baik kebijakannya di bidang pendidikan gratis. Dan paling kuat komitmennya ya Pak ya? Ya, ingin tunjukkan pada masa inilah gubernur-gubernur yang memenuhi janji kampanyenya. Gitu ya. Biasa sekali. Yang saya harapkan ini kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain. Bisa menular ya? Komitmen yang namanya ini pemerintah bisa itu seperti itu. Betul-betul memerintah gitu. Betul. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu sembodo gitu ya. Artinya ya ini apa? Butuh tambahin ya ditambahin, dan kemudian karena pemerintah ya memerintah. Ada yang apa tidak kooperatif disanksi, diatur bagaimana mengaturnya. Itu ada semua ya dalam saksinya, dan tiap daerah mungkin berbeda-beda ya. Ya? Mungkin tiap daerah bisa berbeda-beda ya Pak. Silakan, karena itu sesuai dengan PP tentang wajib belajar bisa diatur lebih lanjut oleh daerah melalui Perda atau melalui peraturan gubernur, peraturan bupati. Oke, luar biasa sekali Pak. Mungkin kalau kita lihat di sini tadi yang saya tangkap dari pembicaraan dengan Pak Menteri adalah bagaimana menyediakan sekolah yang gratis tapi bermutu, dan tiap daerah memiliki hak untuk memberikan dana yang lebih. Saya ingin menanyakan kepada Pak Menteri nih Pak, sebetulnya ada sanksi nggak sih untuk kepala daerah yang tidak memenuhi program ini? Waduh, pada ketawa nih. Ada sanksinya nggak nih Pak? Kalau Mendiknas itu tidak bisa menyangsi kepala daerah. Tidak bisa, ya. Karena mereka ini yang mengangkat bukan kepala daerah, mereka diangkat langsung oleh
oleh rakyat. Rakyatnya. Yang jelas kalau mereka tidak melaksanakan amanat undang-undang wajib belajar gratis, mereka tidak akan terpilih lagi. Dan saya pun mendoakannya semoga tidak terpilih lagi. Sanksinya justru lebih berat. Tapi yang ya. melaksanakannya saya doakan supaya terpilih lagi dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Waduh, luar biasa sekali. Oke, saya ingin bertanya kepada Pak Nur Alam nih, bagaimana dengan wilayah Sulawesi Tenggara? Ada kesulitan nggak sih dalam menerapkan program gratis? Mungkin karena kabupaten Bapak banyak, apakah ada mudah nggak untuk menerapkan pada tiap kabupaten? Mulanya memang ada perasaan bakal mendapatkan kesulitan. Oke. Tapi setelah saya melakukan upaya-upaya sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, apalagi di menyangkut masalah kebutuhan dasar, alhamdulillah semua bupati dan wali kota di daerah saya bersama-sama menyukseskan wajib belajar ini, dan tidak hanya 9 tahun, tetapi kita sampai dengan 12 tahun. 12 tahun? Itu seluruh kabupaten Seluruh Bapak? SLTA negeri dan swasta di Sulawesi Tenggara sekarang sudah kita bebaskan. Mungkin karena wilayahnya tidak terlalu besar, sehingga kemampuan APBD provinsi dan kabupaten itu bisa dihimpun bersama-sama untuk mensukseskan itu. Juga tidak hanya SLTA negeri, swasta juga memperoleh hal yang sama. Apalagi kalau kita melihat di dalam biaya operasional sekolah yang disiapkan oleh pemerintah pusat. Sebetulnya untuk SD dan SMP itu APBD provinsi atau kabupaten kota tinggal menambahkan insentif guru, karena beberapa komponen dari 9 komponen biaya operasional itu sudah tercover di dalamnya. Ya. Tapi Nah, ada nggak bupati yang nakal, nggak mau gitu? Kadang-kadang ada seperti itu, tapi ada jurus-jurus baru yang biasa kalau itu sudah menjadi kesepakatan mayoritas para Pemda kabupaten kota. Saya menyeleksi akhir di tim evaluasi APBD. Jadi pada saat tim evaluasi APBD mereka konsultasikan ke pemerintah provinsi untuk mendapat persetujuan sebelum penetapan APBD kabupaten kota. Dan saya melihat bahwa komponen biaya pendidikan belum disertakan, itu kita kembalikan untuk dibahas ulang supaya biaya pendidikan gratis khusus untuk biaya operasional sampai dengan SLTA itu dimuat. Dan semuanya bisa sebetulnya, jadi saya lihat lancar-lancar saja. Akhirnya lancar-lancar. Kemudian yang paling terasa setelah kita evaluasi 1 tahun berjalan, kita membandingkan antara tahun 2007 sampai dengan 2008 dan 2009 awal, ternyata memang terjadi peningkatan kualitas maupun kuantitas di perluasan peningkatan mutu pendidikan diukur dari kelulusan, ujian nasional meningkat, kemudian peningkatan jumlah murid, partisipasi kasar, ini semua meningkat. Partisipasi kasar meningkat, kelulusan juga meningkat? Kelulusan juga meningkat. Nah, meskipun ada kadang-kadang yang berpendapat bahwa pendidikan gratis itu membuat kemudian masyarakat cengeng dan kualitas pendidikan itu menjadi tidak meningkat. Saya menganggap ini adalah suatu pandangan yang sangat skeptis, sebab kenyataan di masyarakat masih banyak rakyat Indonesia yang tidak bisa sekolah karena dukungan ekonomi yang lemah. Karena itu pemerintah perlu mengeluarkan itu, apalagi di dalam pemberian biaya operasional sekolah itu secara menyeluruh, tidak hanya kepada orang miskin, tetapi pun juga orang yang mapan ikut memanfaatkan fasilitas. Jadi saya kira dengan subsidi silang seperti itu, ini sangat memberikan bantuan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan nggak ada hubungan dengan mutu pendidikan ya, karena sebetulnya sekolahnya dibayar hanya saja bukan oleh murid tapi oleh pemerintah ya Pak. Bahwa masyarakat kan sudah mengeluarkan berbagai insentif kepada pemerintah, paling tidak melalui pajak dan lain sebagainya. Nah, yang diakumulasi itu kemudian dikembalikan untuk membangun sektor pendidikan. Hanya bedanya tidak masyarakat secara langsung yang membayarkan kepada sekolah, tetapi melalui pemerintah. Jadi saya kira apa yang dilakukan semua ini, kita tidak perlu lagi mempertentangkan antara hak dan kewajiban masyarakat, tapi ini adalah kewajiban negara. Nah, kalau kita bicara negara berarti pemerintah, rakyat, dan secara keseluruhan keutuhan wilayah kesatuan Republik Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Jadi kalau memang kita berniat meringankan beban rakyat, bisa saja. Bisa saja. Mungkin kondisi masing-masing daerah mungkin berbeda, tapi ini yang saya ceritakan ini adalah di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Mungkin saya ingin tanya sedikit sama Pak Menteri. Ini kan wajib belajar dalam undang-undang. Apakah nanti akan dicantumkan juga bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya? Apakah ada sanksinya juga Pak, supaya keikutsertaan murid menjadi semakin tinggi? Itu sebetulnya ada PP tentang wajib belajar gitu yang memberikan kewenangan kepada gubernur, kepada bupati, wali kota untuk mengatur lebih lanjut, termasuk bagaimana memaksa
warga negara itu menyekolahkan anaknya. Jangan sampai punya anak usia wajib belajar tidak disekolahkan, Ya, harus suruh disekolahkan. kerja bantuin orang tua minimal gitu ya. paket A, paket B itu. Oke. Dan itu gubernur bisa menyangsi warganya. Bupati, wali kota bisa menyangsi juga warganya. Sebetulnya sudah ada ya? Ada PP-nya itu. Sudah ada Jadi peraturan daerah, hampir di semua ada, Ya, ada peraturan daerah. Ada peraturan daerahnya ya? Kalau di DKI Jakarta sendiri Pak, apakah sudah mulai diterapkan? Memang kita lakukan itu. Oke, jadi untuk orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, sanksinya apa itu Pak? Pertama tentu sanksi moral. Ya. Dan kedua kita akan memaksakan anaknya untuk mengikuti pendidikan. Paling sedikit di paket-paket. Paket A atau paket B gitu ya. Kalau Bapak mungkin ada yang juga sudah menerapkan sanksi kepada Kalau di orang tua? Sulawesi Selatan baru dalam proses penyusunan Perda. Sekarang lagi terkaji di DPR. Dia dalam tingkat final. Sehingga memang alas hukum tentang penyangsian bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya itu secara jelas terbackup oleh aturan. Oke, sudah digodok ya dalam DPRD ya? iya, DPR. Akan di... Sementara dalam proses. Oke, jadi tidak ada alasan, bahkan ada sanksi bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Ya. Wah, luar biasa sekali. Sebenarnya setiap orang tua pasti mau menyekolahkan Iya, anak. iya. Ada orang tua yang tidak mau menyekolahkan anak, bukan tidak mau sebenarnya, tapi tidak mampu. Tidak mampu, Oleh karena ya. inilah ada program sekolah gratis. Baiklah. Biasanya ada faktor jarak juga ya. Oke, Jadi tidak hanya jarak. sekedar ketidakmampuan, tapi kadang juga ada jarak yang terlalu jauh antara sebuah kampung dengan sekolah. Itu juga menjadi faktor salah Jadi satu pemicu walaupun ya. gratis, tapi ada beberapa yang masih Ya ada beberapa kesulitan kecil lah, karena- bagian kecil ada seperti itu. karena Itu jauh. di kabupaten-kabupaten, bukan di Jakarta, bukan di kota itu. Bukan di kota tentunya. tapi di daerah-daerah tertentu kadang-kadang ada kompetisi. Ketika usia SMP terutama, anak sudah mulai mempunyai otot ya, terutama yang laki-laki. Ini ada trade off antara membantu orang tuanya di ladang Iya. atau ikut mencari ikan gitu sama sekolah gitu. Atau sekolah, ada ya. di situ ada persaingan gitu, tarik Saingan menarik antara gitu. Ya. mau ceritanya berbakti dalam orang tua, Betul. walaupun kalau Lah. sekolah pun sebetulnya bakti juga ya, tapi Ya, di berbakti situ secara karena langsung sekarang pemerintah menghasilkan sudah uang. memberikan biaya, pemerintah pusat memberikan biaya, pemerintah provinsi memberikan biaya, kabupaten kota memberikan biaya ya kan, pemerintah kemudian mempunyai moral standing untuk memaksakan bahwa ini hak anak, hak asasi menurut Undang-Undang Dasar itu, belajar itu hak asasi Dan ini harus menurut konvensi dipenuhi. internasional juga Ya, sebetulnya ya. Ya inilah sebuah kisah nyata ya, Ya. bagaimana 6 orang gubernur, 3 gubernur daerah kaya, yaitu DKI, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur gitu. Yang 3 itu bukan daerah yang kaya, daerah yang biasa-biasa saja. Belum kaya. Tapi satu adalah daerah yang provinsi yang paling besar, Jawa Barat ya. Iya. Yang penduduknya itu 2 kali lipat dari penduduk Malaysia itu. Ya, Hampir jadi ini 20% penduduk ternyata Indonesia. ini 6 gubernur ini bisa gitu. Iya. Dengan itu maka saya berpikir mestinya daerah-daerah lain itu juga bisa. Kuncinya yang pertama adalah leadership. Kepemimpinan bagaimana mampu mengkoordinasikan memimpin para bupati wali kota supaya menjalankan kebijakan secara sinkron inline dengan kebijakan nasional. Ini alignment dari pusat sampai ke bawah ini penting sekali. Karena kalau tidak lain ya tidak sama, nanti akan ada misallocation of resources ya. Ada yang wasted ya resourcesnya gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana meyakinkan DPRD, bukan barang gampang. Permasalahan politik ini, pemimpin harus bisa meyakinkan wakil-wakil rakyat. Bagaimana mendapatkan dukungan dari para wakil rakyat. Sekaligus saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada para anggota dewan di 6 provinsi ini yang telah memberikan dukungan yang luar biasa. Ini luar biasa ya. Terus yang ketiga adalah bagaimana mendisiplinkan, bagaimana melaksanakannya supaya gratis itu dilaksanakan sesuai dengan definisi gratis masing-masing. Secara nasional definisi saya gratis dalam pengertian sempit, ya kan? Sampai di provinsi lebih besar itu coverage-nya, sampai kabupaten kota lebih besar lagi. Itu bagaimana itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Jadi inilah ya melaksanakan kebijakan di era otonomi tidak gampang. Yang ingin saya tekankan bahwa kebijakan nasionalnya supaya ini tidak menimbulkan tuntutan yang di luar konteks ya. Gratis tingkat nasional itu adalah untuk wajib belajar 9 tahun dan baru dimulai yang negeri dulu.
Oke. Kalau kemudian ada daerah yang memperluas sampai ke yang swasta, bagus gitu. Tetapi itu tidak wajib. Belum. Cita-citanya suatu saat memang sampai ke yang swasta gitu ya. Tapi sekarang kondisi keuangan negara baru sampai di situ. Bahkan ada yang memperluas sampai ke pendidikan menengah, SMA, MA sampai SMK. Itu juga bagus ya. Meskipun itu belum harus gitu. Belum harus secara nasional itu. ya. Yang saya ingin tekankan adalah bahwa jangan dilupakan juga mutu. Mutu sangat penting. Juga satu hal yang jangan banyak orang mengira bahwa kalau gratis itu kemudian orang tua masyarakat tidak boleh menyumbang. Nah, itu sangat harus dihindari sebetulnya. Gratis itu adalah ya berarti bahwa tidak boleh memungut gitu. Tetapi kalau ada orang tua ya, ada keluarga yang mampu, masyarakat mau menyumbang, ya itu harus diterima itu. Karena untuk bermutu, menjadi sekolah itu bermutu, justru sumbangan-sumbangan itu berkah dari masyarakat itu lebih besar pada umumnya daripada sumbangan dari pemerintah itu. Betul. Ya. Macam-macam bentuknya, silahkan saja ya. Silahkan buku, saja. bangunan Ya. atau apa apapun bedanya itu ya. antara pungutan dengan sumbangan? Iya. Kalau pungutan itu jumlahnya ditentukan, waktu membayarnya juga ditentukan. Itu saja. Kalau jumlahnya tidak ditentukan, waktu membayarnya tidak ditentukan, berarti sumbangan yang itu boleh. Terserah gitu ya. Terserah, dan itu boleh ditegaskan lebih lanjut di dalam perda, di dalam peraturan gubernur, boleh, ya? peraturan bupati wali kota, supaya kalau ada pemeriksaan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Daerah, Inspektorat Jenderal saya itu jelas ya. Oke, bahwa jelas ini boleh, ini mungkin tidak ada yang ingin tambahkan Pak Ya, Pokar? di Jakarta saya terima kasih Pak Menteri tadi sekali lagi menggarisbawahi wajib belajar secara nasional 9 tahun. 9 tahun. Jadi ya? sampai dengan SMP dan tingkat menengah tadi. Dan pentingnya mutu. Mutu ini merupakan andalan untuk Jakarta. Oleh karena itu kita juga memberikan perhatian tidak hanya kepada secara kuantitatif semata-mata, tapi juga kepada kualitas. Nah, yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tambahan Pak Menteri tadi, memang sekolah-sekolah yang baik di Jakarta, sekolah negeri, ini umumnya mendapatkan kontribusi yang cukup besar, sharing yang lebih besar dari para orang tua murid. Ya. Asalkan ini semuanya terdokumentasi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang disepakati, saya kira ini tidak sah-sah saja. Ya, dan terutama juga mungkin dari alumni sekolah tersebut ya. Ya, dan kontribusinya cukup berarti untuk kualitas sekolah. Dan untuk itu di Undang-Undang APBN itu tahun 2009 memang dikatakan yang swasta masih tetap boleh memungut gitu. Ya. Kemudian untuk sekolah-sekolah negeri yang dirintis atau sudah bertaraf internasional masih tetap boleh memungut gitu. Ya. Karena dukungan APBN APBD untuk sekolah yang betul-betul bertaraf internasional memang belum bisa memenuhi gitu. Ya. Oke, luar biasa sekali. Udah mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bapak? Ya, kalau di Sulawesi Selatan, Pak Menteri, mohon maaf, kami belum membuka hal seperti itu biar tidak terkontaminasi antara pungutan dan sumbangan gitu. Oleh karena itu memang kalau memang harus dibuka suatu kesempatan untuk bisa menyumbang, memang harus dengan rekomendasi yang ketat dari Diknas masing-masing kabupaten. Jadi ini juga supaya jangan ada penyiasatan lagi gitu. Karena yang begini saja ini kalau nggak diatur dengan saklek akan menjadi soal gitu. Kita sepakat begitu untuk demi mutu boleh dilakukan, tetapi harus dengan rekomendasi atau seleksi yang betul-betul ketat ya. Harus ada kesepakatan dari komite sekolah. Oh, kesepakatan dari Jadi orang-orang diatur oleh tua komite sekolah ya. yang tergabung dalam komite sekolah harus membuat kesepakatan dulu. Dan juga besarnya tidak sama rata. Berdasarkan seperti Pak Menteri tadi katakan, yang kaya tentu menyumbang lebih dibandingkan dengan yang miskin. Itu diserahkan kepada masing-masing ya Pak ya, karena bentuknya juga sumbangan. Dikategorikan pungutan warga negara kan mendapatkan BOS ya. Ya. Jadi kemudian ketika warga negaranya itu masuk kategori lebih mampu, ya sangatlah wajar kalau dia kemudian ikut juga mengembangkan pendidikan lewat terutama kalau di alumni sudah sukses ya Pak ya, nggak ada salahnya ya, betul ya Pak. Yang penting sekarang tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak sekolah karena sudah tidak ada alasan lagi. Sekolah sudah murah, sudah gratis, sudah disediakan standar pelayanan minimalnya gitu. Jadi masyarakat ya harus maju ke depan dengan pendidikan. Oke. Terima kasih Pak Menteri atas bincang-bincangnya dan informasinya, dan mungkin boleh aplaus untuk semua gubernur yang ada di sini, luar biasa sekali.